يا سيدي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setiap kita manusia pasti akan merasakan mati. Setiap makhluk yang bernyawa, yang bernafas, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bila kita sudah mati, maka apa yang kita miliki ini akan terputus dari kita. Semuanya tidak akan kita membawanya ke dalam kubur. Rumah yang kita tempati, mobil mewah yang kita miliki, harta melimpah yang kita punya, ketika kita mati, semuanya terputus dari kita. Tak ada satupun kita membawanya ke dalam kubur. Hanya ada 3 hal yang akan menjadi teman setia kita ketika kita sudah meninggal dunia. Pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Keluarga yang masih hidup, yang mendoakan keluarganya yang telah meninggal dunia. Ada sebuah cerita yang dialami oleh salah satu tabi'in yang bernama Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini setiap malam Jumat berziarah kubur, berdoa kepada Allah, memohon ampunan, memintakan rahmat kepada Allah untuk ahli kubur atau orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan ini dilakukan oleh beliau sampai azan subuh tiba. Di tengah-tengah khusyuknya berdoa, Sabit Al-Bunani ini tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpi yang ia alami, bahwa penduduk kubur atau ahli kubur ini bangkit dari kubur masing-masing, keluar dari kuburnya masing-masing. Dengan pakaian yang bagus, wajah indah berseri-seri, riang gembira, memiliki nampan yang di atasnya berisi beraneka ragam makanan. Namun di tengah-tengah mereka ahli kubur yang berbahagia ini, ada seorang pemuda yang nasibnya tidak sama. Tidak berpakaian yang dengan pakaian yang indah, pakaiannya kotor, wajahnya bersedih, tidak memiliki nampan yang di atasnya berisi hidangan makanan. Ditanyakanlah oleh Sabit Al-Bunani, pemuda yang malang nasibnya ini, "Wahai pemuda, siapa engkau? Kenapa nasibmu tidak sama dengan mereka yang lain? Mereka berbahagia, engkau tidak. Mereka berpakaian dengan pakaian yang bagus, engkau malah sebaliknya. Mereka memiliki nampan yang di atasnya berisi beraneka ragam makanan, sedangkan engkau tidak ada sama sekali. Siapa engkau dan kenapa nasibmu, keadaanmu tidak sama dengan mereka?" Dijawablah oleh pemuda yang malang nasibnya ini, "Ya Imam al-Muslimin, di antara mereka saya adalah orang asing. Sewaktu hidup, saya mau menunaikan ibadah haji bersama ibu saya. Sesampainya di tempat ini, saya meninggal dunia dan dikuburkan di sini. Sedangkan ibu saya menikah lagi. Sehingga lupa kepada saya, tidak lagi ingat kepada saya yang telah meninggal dunia, tidak lagi berdoa untuk saya, tidak lagi bersedekah yang pahalanya ditujukan untuk saya. Sedangkan mereka yang berbahagia, yang berpakaian bagus, yang memiliki nampan yang di atasnya berisi ragam makanan ini, mereka punya saudara, mereka punya kerabat, mereka punya anak, mereka punya saudara yang selalu mendoakan untuk mereka, yang selalu bersedekah, pahalanya dihadiahkan kepada mereka. Beramal soleh keluarga-keluarganya yang masih hidup.
karena ibu saya tidak ingat lagi kepada saya, tidak lagi bersedekah yang pahalanya ditujukan untuk saya, tidak lagi berdoa kepada Allah untuk saya yang telah meninggal dunia ini, maka jadilah nasib saya malang seperti ini, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sengsara di alam kubur sepanjang waktu dan sepanjang masa. Mendengar penuturan dari pemuda yang malang nasibnya ini, Sabit Al-Bunani kembali bertanya, "Di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumah ibumu? Berikan kepada saya, beritahukan kepada saya, akan saya cari dan saya ceritakan perihal nasibmu yang terputus dari rahmat Allah di alam kubur ini." Diberikanlah alamat rumah pemuda tersebut kepada Sabit Al-Bunani. Namun pemuda ini berpesan kepada Sabit Al-Bunani, "Wahai imam, jika engkau nanti sudah menemukan alamat rumahku dan bertemu dengan ibuku, sampaikan nasib saya, ceritakan kepada ibu saya nasib saya di alam kubur yang terputus dari rahmat Allah. Namun bila ibu saya tidak percaya dengan cerita yang engkau sampaikan, bilang kepada ibu saya bahwa di kantong bajumu ada uang yang jumlahnya 100 miskol perak, itu merupakan peninggalan mantan suamimu dan menjadi hak anakmu yang telah meninggal dunia." Dicarilah alamat tersebut oleh Sabit Al-Bunani. Singkat cerita, ditemukanlah alamat tersebut. Diceritakan perihal nasibnya pemuda yang malang di alam kubur tersebut kepada ibunya, dan disampaikan juga oleh Sabit Al-Bunani bahwa di kantong bajumu ada uang yang jumlahnya 100 miskol perak, dan itu warisan dari mantan suamimu yang menjadi hak anakmu yang telah meninggal dunia. Mendengar cerita yang demikian ini, ibu tersebut pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, dicarilah uang 100 miskol perak di kantong baju tersebut dan ditemukan, dan kemudian diberikan kepada Sabit Al-Bunani untuk disedekahkan yang pahalanya ditujukan untuk anaknya yang telah meninggal dunia. Dilakukanlah oleh Sabit Al-Bunani, uang yang jumlahnya 100 miskol perak itu disedekahkan kepada yang berhak, yang pahalanya ditujukan untuk pemuda yang malang nasibnya, yang terputus dari rahmat Allah di alam kubur tersebut. Para pemirsa yang berbahagia, malam Jumat selanjutnya Sabit Al-Bunani melakukan aktivitas seperti malam Jumat yang lalu, berziarah kubur, berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon rahmat kepada Allah, dan ini dilakukan sampai menjelang subuh tiba untuk ahli kubur yang telah meninggal dunia. Beliau kembali tertidur dan bermimpi, namun mimpi yang dialami ini tidak sama dengan mimpi yang dialami oleh Sabit Al-Bunani pada malam Jumat yang lalu. Pemuda ini berpakaian dengan pakaian yang bagus, wajahnya bahagia, indah berseri-seri, memiliki nampan yang di atasnya berisi beraneka ragam makanan. Pemuda ini menyapa Sabit Al-Bunani, "Wahai Imam Sabit Al-Bunani, terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmatimu, mudah-mudahan Allah mengasihimu sebagaimana engkau mengasihi saya. Engkau telah menceritakan nasib saya kepada ibu saya, sehingga ibu saya tidak lagi lupa kepada saya, sehingga ibu saya berdoa kepada Allah, memintakan ampun, memintakan rahmat kepada Allah untuk saya yang telah meninggal dunia. Ibu saya sering bersedekah yang pahalanya ditujukan untuk saya, sehingga nasib saya beda dengan malam Jumat yang lalu. Sekarang saya bahagia di dalam kubur, sekarang saya tidak lagi terputus dari rahmat Allah di dalam kubur. Terima kasih wahai Sabit Al-Bunani." Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari cerita ini bisa kita mengambil hikmah bahwa apa yang kita lakukan orang yang masih hidup ini akan dilihat oleh keluarganya yang telah meninggal dunia. Sedekah yang kita keluarkan untuk keluarga yang telah meninggal dunia akan diterima pahalanya oleh mereka yang di dalam kubur.
Kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memintakan ampun, memintakan rahmat untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ini diterima pahalanya oleh mereka sampai kepada mereka, keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna ummi uqtulitat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang laki-laki sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul dan orang laki-laki tersebut bertanya, ya Rasul, wahai utusan Allah, ibu saya meninggal dalam keadaan mendadak dan tidak sempat berwasiat. Dan saya menduga andaikan ibu saya masih sempat berkata-kata, masih sempat berwasiat, ibu pasti akan berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah saya ketika bersedekah atas nama ibu saya mendapatkan pahala? Qala na'am. Iya, kata Rasul, kalau engkau bersedekah atas nama ibumu yang telah meninggal dunia, maka ibumu akan mendapatkan pahala sedekah yang engkau berikan. Mudah-mudahan kita yang masih hidup ini selalu ingat kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mendoakan mereka yang telah mati. Bersedekah yang pahalanya ditujukan kepada mereka, agar supaya mereka tidak terputus dari rahmat Allah di dalam kuburnya, agar nasib mereka di dalam kubur tidak malang, tidak sengsara, dan berbahagia karena mendapatkan pahala yang kita lakukan dengan sedekah atau doa yang kita panjatkan. Demikian hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, cerita singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, mudah-mudahan bisa memberikan hikmah, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa apa yang kita lakukan semasa hidup ini juga akan dilihat oleh keluarga kita yang telah meninggal dunia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.